Sebelum nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari Zamzam Zainuddin Channel TV. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para subscriber, para penonton channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Senang sekali saya dapat menjumpai Anda kembali di sini di channel YouTube Zamzam Zainuddin Channel TV. Oke guys, pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan sebuah penjelasan yang memang jujur dari lubuk hati saya yang paling dalam terkait dampak dari saya ngonten, teman-teman ya. Jadi dampak dari segi ekonomi dan juga dampak sosial, teman-teman ya. Nah, ini yang akan kita bahas di video kali ini. Dan jujur saja untuk video ini saya buat untuk teman-teman yang memang penasaran dengan seseorang yang memang hobi ngonten, tapi ketika melihat dari segi dari segi keuangan tidak ada yang berubah atau bagaimana. Nah, jadi semoga video ini bisa menjadi edukasi buat sahabat semuanya atau teman-teman para subscriber semuanya, bahwa menjadi seorang konten kreator itu tidak langsung mendapatkan uang, tidak langsung terkenal, dan juga tidak langsung ya intinya kita itu ketika suka bikin konten, terkadang ya ada juga gitu kan yang memang dalam jangka waktu yang tidak lama dia langsung terkenal dan mendapatkan uang atau berhasil dimonetisasi lah intinya di akunnya, terutama di YouTube atau dimanapun itu teman-teman ya. Ada juga yang memang dia hobi ngonten, suka ngonten, sering upload, tapi belum mendapatkan apa-apa dari hasil ngontennya tersebut, teman-teman. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang diri saya sendiri yang memang belum mendapatkan dampak secara ekonomi dari hasil saya ngonten di YouTube. Jujur aja teman-teman, saya itu kalau ngonten tuh saya yang diutamakan itu adalah hobi, teman-teman, atau suka berkarya di sosial media. Tapi untuk urusan uangnya, saya ya intinya saya menyerahkannya kepada rezeki saya gitu kan. Kalau ada rezekinya pasti saya bisa dimonet dan bisa dapat uang. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa gitu kan. Sudah bisa berkarya pun sudah bersyukur dan alhamdulillah saya merasa senang. Oke teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Untuk yang pertama dari segi ekonomi, saya jujur aja belum mendapatkan sepeser pun dari YouTube ini, teman-teman. Jujur aja dari pertama saya bikin konten, lalu saya bikin channel ini sampai saat ini ya, saya belum pernah merasakan yang namanya membelikan sesuatu dari uang hasil konten, teman-teman. Dari YouTube terutama ya. Jadi intinya untuk menjadi seorang konten kreator pemula, apalagi ya, ini susah-susah gampang teman-teman, jadi tidak langsung mendapatkan uang. Dan kesimpulannya, saya belum bisa mendapatkan hal tersebut. Jadi karena channel saya belum dimonet teman-teman ya, akhirnya saya belum bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, terutama ya memang untuk uang dari hasil konten. Itu yang pertama teman-teman. Itu untuk segi ekonomi teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman pengen mengetahui, insya Allah lah teman-teman ya, kalau konten kreator yang memang dia jujur atau bagaimana, pasti dia akan biasanya suka diberitahukan gitu kan, entah itu di kolom komunitas atau memang di video, bahwa beliau sudah berhasil membuat konten dan bisa menghasilkan dari konten tersebut. Itu suka ada ya teman-teman, tapi tidak semua orang, karena konten kreator yang bijak itu tidak semua tidak semua aktivitas atau tidak semua hal dipublish gitu kan. Karena ya ya itu teman-teman,
Jadi dia memilah dan memilih mana yang cocok untuk dipublish, mana yang tidak. Itu untuk uh, apa ya, konten kreator yang bijak teman-teman ya. Jadi intinya tidak akan semua dipublish gitu kan. Nah, kemudian yang kedua untuk dampak sosial teman-teman. Dampak sosialnya itu seperti kita dikenal orang. Ya intinya kita itu berkat kita suka bikin konten di sosial media, entah itu di TikTok, di Facebook ataupun di YouTube, itu bisa dikenal orang teman-teman. Nah, kalau untuk dampak dikenalnya oleh orang, saya pernah merasakan teman-teman ya. Pernah merasakan, tapi itu pun tidak banyak orang yang mengenal saya, seperti misalkan saya berangkat ke daerah mana gitu kan, nggak terlalu dikenal oleh orang, tapi ya jujur saya senang gitu kan, suka ada gitu kan orang yang bilang ke saya, katanya, "Wah kamu katanya suka ngonten," gitu kan. Ada juga yang bilang ke saya suka nonton video-video kamu gitu kan. Jadi intinya senang banget gitu kan, ada yang kenal kita dari konten, ada yang memang eee, bagaimana ya, ya intinya ada manfaat positif tersendiri yang saya rasakan, walaupun tidak sebesar apa namanya, orang-orang yang sudah terkenal gitu kan. Seperti ada orang yang sudah terkenal kan biasanya identiknya dengan suka dimintai foto bareng. Nah, untuk itu saya belum pernah merasakan. Jadi masih biasa-biasa aja gitu kan. Walaupun ada yang minta foto bareng kan cuma satu 2 gitu kan. Jadi tidak terlalu wah gitu kan. Masih seperti yang kehidupan saya yang dulu gitu kan ya. Walaupun saya suka ngonten. Itu untuk dampak sosialnya teman-teman. Jadi ada yang memang orangnya bertanya langsung, atau ada memang orangnya yang ketika dia menemui saya, ya ya intinya dia rata-ratanya itu, dia bilang ke saya langsung gitu kan. Dia ngomong langsung bahwa, dia pernah melihat saya di, sosmed seperti itu ya. Kemudian untuk yang, terakhir saya ingin membalas atau membahas sebuah komentar yang bisa bisa dikatakan, aduh mohon maaf teman-teman, bisa dikatakan ini kurang tepat juga ya. Jadi di video saya yang waktu bikin konten cover, itu kan saya bikin video vlognya ketika berangkat syutingnya ya. Teman-teman bisa cari vlog berangkat syuting ke Kampung Ciherang untuk pembuatan video cover. Nah, videonya di bawah teman-teman. Bisa di-scroll aja ke bawah teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin melihat komentarnya, silahkan teman-teman cek di kolom komentarnya. Dan untuk isi komentarnya seperti ini. Katanya, "Bang admin beda sekarang mah, jarang balas komen, mungkin sudah terkenal." Nah, ini yang ingin saya luruskan teman-teman. Antara membalas komen dan juga terkenal teman-teman. Nah, seperti yang saya tadi katakan di awal, kalau orang yang sudah terkenal itu pasti akan banyak sekali dimintai foto bareng teman-teman. Entah itu saat dia bikin konten atau memang biasa-biasa. Namun yang saya rasakan faktanya di lapangan itu tidak teman-teman, tidak terlalu, jadi apa ya, kalau saya keluar tuh nggak terlalu khawatir dengan adanya banyaknya orang yang minta foto bareng ke saya. Lalu kemudian untuk, jarang balas komen teman-teman. Kalau untuk jarang balas komen, saya pernah punya pengalaman nih. Saya pernah kan berkomentar di channel orang lain. Ini di channel orang lain ada juga yang balas komentar saya, ada yang juga balas tidak. Jadi ada yang membalas, ada yang tidak gitu kan teman-teman. Dan itu juga bergantung kepada komentar yang kita berikan, apakah komentarnya positif atau komentarnya negatif teman-teman ya. Seperti itu. Jadi ada beberapa faktor sih, bisa jadi adminnya kurang memperhatikan atau tidak terlalu memperhatikan kolom komentar, atau bisa jadi komentar kalian yang tidak baik ke adminnya sehingga adminnya pun malas untuk membalas komentar kalian teman-teman ya. Jadi intinya kalau menurut saya ya, sebaiknya kalau berkomentar di video orang itu berkomentar yang positif positif. Dan kalaupun bingung, saran saya ini ya, kalaupun bingung kalian ingin berkomentar apa, tonton aja videonya kalau kalian suka dengan videonya teman-teman ya. Seperti itu.
ya. Jadi bukan berarti jarang balas komen itu karena eh, orangnya sombong atau bagaimana. Ya intinya kita harus berpikir positif kalau seperti itu. Berpikir positifnya bisa jadi adminnya sibuk, bisa jadi adminnya memang tidak terlalu mengontrol kolom komentar. Dan kalaupun teman-teman pernah ada yang merasakan komentarnya hanya satu atau dua video apa satu dua komentar yang dibalas, berarti memang ada beberapa kolom apa komentar yang memang si adminnya ini merasa tidak perlu dibalas atau bagaimana ya teman-teman. Pokoknya teman-teman kalau semisalkan ingin uh, tahu, silahkan teman-teman bereksperimen ya, bereksperimen berkomentar ke video orang lain, berkomentar secara positif ya, saran saya coba berkomentar apakah di channel orang lain dibalas atau tidak teman-teman. Dan untuk yang terakhir, faktor daripada komentar tidak dibalas. Nah ini teman-teman ya, untuk faktor yang berikutnya adalah ini yang saya alami ya. Faktor yang berikutnya adalah ini bisa jadi karena komentar kalian yang bagaimana ya teman-teman, saya bingung nih menjelaskannya, karena untuk yang ini saya lupa lagi ya, intinya pokoknya gitulah teman-teman. Karena saya lupa lagi, jadi itu kesimpulannya ada beberapa faktor untuk komentar kalian yang memang tidak mungkin apa bukan tidak mungkin sih ya, jadi tidak dibalas oleh admin YouTube itu tersebut. Ya tetap berpikir positif aja walaupun kolom komentar kita tidak dibalas teman-teman ya, ataupun ya intinya jangan merasa adminnya itu bagaimana-bagaimana, tapi yang jelas teman-teman faktor yang saya sebutkan tersebut, yang tadi sudah saya sebutkan itu uh, benar adanya dan saya pun pernah mengalaminya teman-teman. Jadi intinya tetap berpikir positif dan berkomentar positif di video orang lain. Kalian harus berpikir positif aja lah ya teman-teman, agar kalian tidak terlalu berharap komentar kalian itu dibalas oleh si admin. Pokoknya tetap berpikir positif bahwa admin tidak akan cuek sama kalian kalau misalkan kaliannya berkomentar positif dan komentar kalian itu disukai oleh si adminnya teman-teman ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada perkataan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya ingin mohon maaf juga apabila cara saya berbicara atau cara penyampaian di video ini kurang nyaman dan kurang enak untuk didengarkan oleh teman-teman semuanya. Saya Zamzam Zainuddin dari Zamzam Zainuddin Channel TV, mohon undur pamit dari hadapan Anda. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Dadah.